Selain itu sebelumnya beredar informasi KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan. Belum lagi ada lagi mengingat agenda pemilu sudah semakin dekat, tadi lewat KPU udah tinggal 109 hari lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bersiap merespon penyebaran hoax terkait pemilu yang belakangan ini meningkat penyebarannya. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoax pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu. Secara khusus, meski terlihat fluktuatif, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Penyebaran hoax dan disinformasi meski beragam dapat ditemukan di berbagai media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoax dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform. Saat ini kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta. Kondisi ini tentu harus menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa hoax pemilu sebagai salah satu bentuk information disorder tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antar warga bangsa. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kami menemukan disinformasi bahwa Pak Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan batas usia. Selain itu sebelumnya beredar informasi KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan. Belum lagi ada lagi, tidak hanya menyasar para baca pres dan bacawa pres, isu hoax dan informasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap pemilu kita. Contoh hoax lainnya adalah kami menemukan konten terkait temuan uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara pada Pilpres 2024 dan disinformasi penerbitan draft surat suara Capres-Cawapres 2024. Padahal KPU belum melakukan penerbitan atau pencetakan surat suara. Oleh karena itu, rekan-rekan media sekalian, seiring dengan narasi pemilu damai 2024, Kementerian Kominfo juga mendorong kampanye awas hoax pemilu 2024. Melalui kampanye ini kami berharap dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati pada saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu. Sebagai langkah untuk memberantas hoax pemilu, Kementerian Kominfo akan melakukan langkah-langkah strategis meliputi: 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoax pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Namun semua upaya tersebut tentu tidak dapat serta-merta menanggulangi hoax pemilu. Kami membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat agar dapat menangkal hoax. Beberapa tips bagi masyarakat agar dapat menangkal hoax dan disinformasi diantaranya: 1. Jangan terpancing berita yang sensasional, yang memicu emosi kita dan membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. 2. Pastikan bahwa sumber berita tersebut dapat dipercaya
dan memiliki reputasi baik, dan pastikan bahwa berita tersebut didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berdasarkan opini subjektif. Ketiga, bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh elemen publik, khususnya rekan-rekan media, untuk secara proaktif membantu mencegah penyebaran hoax dengan menghadirkan konten jurnalistik yang akurat, tepat, dan berkualitas. Harapannya, berita terkait pemilu tidak sekedar mencari sensasi belaka, karena rekan-rekan media memiliki andil penting sebagai pilar keempat demokrasi untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu. Pesta demokrasi kita kepada seluruh masyarakat harus kita terus sama-sama melawan hoaks dengan memeriksa informasi yang diterima, tidak menyebarkan jika mengandung hoaks, dan tentu tidak membuat hoaks. Kami berharap kita bersama-sama bisa mewujudkan pemilu damai 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Seni mau ada teman? Ya, silakan. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media sekalian. Jadi kita juga selain melakukan press conference hari ini, khususnya kita juga ingin mengingatkan sudah mulai digunakannya AI dalam menciptakan hoax. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI, dan seolah-olah Presiden mengucapkannya dalam bahasa Mandarin. Dan itu kita lihat, dan ini harapan kita masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI ini sudah makin canggih dan sudah mulai bisa digunakan untuk melakukan editing. Yang tadi kuncinya adalah carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya, khususnya dari media-media yang hadir saat ini, karena nggak mungkin berita-berita besar tidak diliput oleh media-media. Itu harapan kami, dan dengan demikian kita bisa menekan penggunaan penyebaran hoax, khususnya penggunaan hoax yang kalau kita lihat sepintas itu hampir seperti aslinya. Itu sangat penting karena pasti dengan kemajuan teknologi ini, para pemain-pemain pun juga sudah mulai menggunakan teknologi ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih.